Wabarakatuh. Betul. Baik, pada hari ini kita ketemu lagi ya via Zoom dan materi kita yang pagi hari ini yaitu tentang listening ability. Nah, di mana materinya kita melanjutkan dari yang tadi malam ya. Dan mohon izin adik-adik, saya tidak bisa buka video ya, nggak bisa on cam karena sinyalnya kurang bagus ya. Jadi izin share screen adik-adik. Baik, Kak Andri, silakan. Sudah, apakah slide-nya sudah tampil adik-adik? Sudah. Oke. Nah, sedikit review dari semalam ya, yang kita bahas tadi malam. Jadi untuk penalaran ini sebenarnya ada dua hal ya yang akan kita pelajari. Yang pertama itu yang kemarin tadi malam kita belajar tentang deduktif ya. Oke, deduktif itu salah satu penarikan kesimpulan di mana kita menarik eh, menyimpulkan dari sesuatu yang umum ya di premis premis umum ke kesimpulan yang lebih spesifik atau yang khusus. Nah, tadi malam kita bahas beberapa tipe atau pola dari penarikan kesimpulan berdasarkan deduktif. Yang pertama, tadi malam itu kita bicara tentang silogisme ya, di mana silogisme itu juga punya pola sendiri. Kemudian ada modus ponen ya, sama modus tolen. Nah, beberapa itu yang nanti teman-teman biasanya dalam satu soal itu tidak hanya satu pola, tapi biasanya gabungan dari beberapa pola. Tapi yang paling penting sebenarnya bagaimana kesimpulan itu bisa kita dapatkan berdasarkan eh, data yang diketahui ya. Jadi kalau bisa eh, menganalisa menganalisa jawaban atau kesimpulan itu harus by text ya. Jadi by text. Jadi teksnya jangan sampai diabaikan. Oke, itu mungkin eh, review dari yang semalam ya, yang tadi malam. Nah, kita lanjut ke metode nalar yang kedua, namanya induktif. Ada deh. Induktif ini kebalikan dari deduktif ya. Kalau deduktif itu adalah penarikan kesimpulan dari yang umum ke khusus. Nah, kalau induktif itu kebalikannya ya. Induktif itu dari premis umum ya, premis khusus, maaf. Premis khusus ini nanti kita simpulkan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum ya, atau istilah lainnya adalah generalisasi ya. Biasanya apa ya? Metode induktif ini dilakukan oleh para ilmuwan ya, oleh para ilmuwan atau para peneliti ya. Mereka biasanya mencari pola, mencari kesimpulan yang sifatnya general dari objek-objek yang mereka teliti secara khusus ya. Nanti kesimpulannya berupa umum. Nah, seperti apa sih induktif itu? Misal gini ada deh. Ada tiga premis ya. Premis satu itu kambing punya mata. Premis duanya kucing punya mata. Premis tiganya kambing dan kucing adalah binatang. Kira-kira menurut adik-adik kesimpulannya apa?
Boleh on voice atau via chat ya. Kira-kira kesimpulannya apa? Oke, adik-adik kesimpulannya apa? Kambing dan kucing punya mata. Oke, ya. Kesimpulannya mesti umum ya, adik-adik. Ini kan premis satu khusus, premis 2 khusus, premis 3 juga khusus. Maka nanti kesimpulannya adalah mesti umum ya. Kambing dan kucing adalah binatang. Maka nanti kesimpulannya adalah binatang atau semua binatang mempunyai mata. Gitu ya. Oke, paham adik-adik? Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup, Kak. Oke, kita lanjut ya. Ya, Oke, dalam 3 tes terakhir, setiap kali Sarah belajar selama lebih dari 4 jam, dia mendapat nilai di atas rata-rata. Hari ini Sarah belajar selama 5 jam. Kesimpulannya apa? nilai Sarah di atas rata-rata. Nah, sip. Kayak gitu ya, ada deh. Kenapa dia di atas rata-rata? Karena tadi premis satu sudah terpenuhi ya. Jadi kalau di premis satu, katanya setiap kali Sarah belajar lebih dari 4 jam, itu dia mendapatkan nilai di atas rata-rata. Nah, di premis 2 syarat ini kemudian dipenuhi ya. Sarahnya ini belajar selama 5 jam. Artinya nanti kesimpulannya adalah, ya, Sarah akan mendapat nilai di atas rata-rata. Ya, gitu ya, ada deh cara menyimpulkan gitu ya, cara menarik kesimpulan dari beberapa premis yang khusus ya, atau dengan kata lain tadi pola induktif. Nah, kenapa harus ada tes penalaran? Karena
nanti adik-adik bagaimana caranya menarik suatu kesimpulan ya dari beberapa informasi dengan cara menganalisis eh, informasi berupa teks ataupun paragraf. Nah, sehingga nanti diharapkan dari hasil analisa tadi mendapatkan kesimpulan ya yang menggunakan penalaran. Makanya sering disebut dengan penalaran analitik. Kenapa disebut penalaran analitik? Karena nanti hasil kesimpulan yang berupa nalar tadi itu berdasarkan hasil analisa dari informasi-informasi yang diberikan di soal ya. Makanya biasanya tes ini disebut dengan tes penalaran analitik. Oke, kita coba contoh yang lainnya ya. Ini ada di kalau tidak salah muncul di soal pretest ya. Jadi kita coba bahas soal-soal yang pretest kemarin. Hmm. 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 Oke, jawabannya apa? A, B, C, D. Lima, lima. Hmm. Oke, cara mengerjakan soal ini tadi ya, adik-adik perlu menganalisa dari beberapa premis di soal ya. Yang lain ada yang berbeda jawabannya? Oke, coba kita bahas ya. Katanya ada 5 orang pedagang asongan ya. Pedagang 3 lebih banyak menjual dari pedagang 4. Berarti kan 3 lebih dari pedagang 4. Tetapi tidak melebihi pedagang 1. Artinya 1 lebih dari 3, gitu ya. Kemudian penjualan pedagang 2 tidak melebihi pedagang 5. Pedagang 2 tidak melebihi pedagang 5. Artinya pedagang 5 lebih dari pedagang 2. Gitu ya. Dan melebihi pedagang 1 gitu ya. Hmm. Melebihi pedagang 1. Ya berarti kalau kita urutkan berarti 5 lebih dari 2 lebih dari 1 lebih dari 3 lebih dari 4 ya. Jadi yang paling banyak hasil Dagang penjual. Betul ya? Iya, Yang paling banyak adalah pedagang 5. Sip. Gampang ya adik-adik? Gampang? Oke, lanjut ya.
Oke, jawabannya A, B, C, D. C. Jawabannya apa? C apa D? C. C. Yang lain sama atau beda? C. Azkia. Azkia C. Yang lain? Oke, ada yang A. Coba kita bahas ya. Jadi ada 3 hari tadi ya, Selasa, Rabu, dan Kamis. Di sini kan ada Siska, Julia, Weni, sama Linda ya. Coba kita analisa dari beberapa premis ya, dari informasi di soal. Katanya Siska itu kursus bahasa Mandarin setiap hari Kamis. Kemudian Julia bahasa Inggrisnya 3 kali dalam seminggu. Selasa, Rabu, dan Kamis. Itu Julia. Kemudian Weni itu kursus bahasa Jepang pada hari yang sama dengan Julia, kecuali Rabu. Berarti kan Weni ada di Selasa dan Kamis, gitu ya. Kemudian Linda kursus komputer setiap Rabu. Pertanyaannya, yang pergi kursus pada hari yang sama adalah jawabannya siapa berarti? A ya, Siska dan Weni ya. Paham Adek? Paham. Oke. Paham. Jawabannya apa, Raka? Yang barusan jawab. C. A, B, C, D. A, B, C, D. C. C. Oke, yang lain. Ada yang beda nggak? Dari yang termuda ya. Berarti C. C. Bilkis tadi berapa Bilkis? A, B, C, D. bentar, Kak. Jadi itu kan dari yang termuda, sedangkan Intan yang tertua. Berarti nggak mungkin. C. Kalau C kayaknya nggak mungkin ya. Iya, soalnya Intan paling tua. Mm-mm. Ya, aku pernah ngerjain. Kemarin di soal pretest ada kan ya? Ada. Mm-mm. Ada kan? Kalian jawabnya apa? Lupa.
T. Yang T. Apa? I. B, B D. Bogor apa Dodol? B apa D? D. D. Didi. B. Dudi. Dodi, Pak. Dodi, Dodi. Oke. Oke, coba kita bahas. Yang pertama informasinya adalah Intan ya. Intan 12 tahun. Kita tulis Intan 12. Kemudian Anto itu 2 kali lebih tua dari umur Badu. Anto itu berarti 2 kali Badu. Umur Badu 3 tahun lebih tua dari umur Nida. Badunya itu 3 tahun lebih tua dari Nida gitu ya. Kemudian, jika umur Intan itu 5 tahun lebih tua daripada umur Sari, berarti umur Sari berapa? 7. Nah, betul ya. Ini kita dapat umur Sari dari informasi ini ya. Jika umur Intan 5 tahun lebih tua dari umur Sari, berarti kan 12 dikurangi 5 ya. Nanti kita dapat Sari 7 tahun. Yang setahun lebih muda daripada Anto. Berarti Anto berapa? 6. Hmm, 8. 8 ya. 8 tahun. Nah sekarang udah ketemu nih. Sari 7 tahun, Antonya 8 tahun. Berarti Badu bisa ditemukan dong berapa tahun? 5. Mm-mm. 2 kali Badu itu sama dengan 8 tahun. Berarti Badunya berapa? 4. 4 tahun ya. Nah Ya. sekarang Nida, Badu Satu, kan satu, udah satu. 1. 3 ditambah berapa? Hasilnya 4. Berarti kan Nida 1 tahun ya. Jadi kalau kita urutkan dari yang paling muda ya. Yang pertama adalah Nida, Badu, Sari, Anto, terakhir Intan. Jawabannya apa ada deh? Dudi, Didi. Oke, Dodi ya. Bisa ada deh. Bisa. Oke, lanjut. Oke, A, B, C, D. Oke, jawabannya C ya. Coba kita bahas ya. Atau yang lain ada yang beda? Ada yang mau nebak? A, B, C, D. F, Kak. Jawabannya apa? F.
Iya, ini soal ini kita bisa apa ya? Diminta mengelompokkan ya berdasarkan eh, minat. D, Ada yang jawab B? Oke, Farhan menyenangi buku fiksi. Ini, oh ada yang jawab D ya. Kita taruh Farhan di fiksi, Meta penggemar ensiklopedi, berarti Meta di non fiksi. Mayang membeli segala macam novel dan beberapa kamus, berarti Mayang itu ada di fiksi sama di non fiksi. Irfan penggemar biografi, biografi itu adalah non fiksi. Sonya itu menyukai buku-buku non fiksi. Berarti jawabannya C ya. Meta, Irfan, Sonya. Kayaknya yang A juga bener ya, yang A ya. Meta, Mayang, Sonya. Iya, jawabannya ada dua, ada deh. Ada yang A sama yang C. Bisa ya, adik-adik? Halo, halo, suara saya masih terdengar? Bisa, Kak. Oke, lanjut ya. Oke, jawabannya apa, adik-adik? A, B, C, D.
Oke, ada yang mau nebak jawabannya? Tadi Bilkis mau jawab. Oke, mau nebak ABCD, ABCD. Oke, ada yang mau coba jawab atau nebak? Ada ABCD. Oke, kalau nggak ada kita bahas ya. Di sini ada Ali dan Hasan ya. Katanya membuat tumpukan kotak dengan menggunakan kotak hijau dan putih. Kedua tumpukan memiliki tinggi yang sama. Nah, dengan asumsi kotaknya juga sama ya. Jadi kalau tumpukannya tingginya sama, kemungkinan nanti jumlah kotaknya juga sama ya. Tadi dengan asumsi jumlah kotak ukuran kotaknya sama. Kemudian 3/8 bagian dari tumpukan Ali itu menggunakan kotak hijau. 3/8-nya itu hijau ya, yang kedua yang Ali. 5/8 bagian dari tumpukan Hasan itu menggunakan kotak hijau. Oke, ini yang hijau ya. Ini yang hijau punya Ali. Nah, Ali itu menggunakan 9 kotak hijau. Hmm. Ini kita tahu ya, jumlahnya ada 9 nih. Berarti kan 3/8 X itu sama dengan 9. Berarti yang X-nya bisa dicari dong ya. Berapa? Itu kan jumlahnya katanya ada 9 ya. Punya Ali ada 9 kotak hijau. Tadi informasi yang pertama, 3/8-nya itu adalah kotak hijau. Berarti kan 3/8 dikali jumlah total itu sama dengan 9. Berarti X-nya berapa adik-adik? Hmm. Nanti X-nya ketemu berapa? Ini kan kali silang ya adik-adik ya. Berarti kan berapa? X-nya berapa? Ketemu nggak? Berarti kan 3X/8 sama dengan 9 gitu ya.
Berarti kan ini kali silang nih. Ini kali silang berarti 3X sama dengan 9 kali 8 dapat 72 ya. Berarti X sama dengan 72 dibagi 3. X-nya berapa? 24 ya. Hmm. Oke, sekarang kita udah dapat jumlah total kotaknya ya. Atau jumlah kotak yang ditumpuk. Sejumlah 24 kotak. Di mana tadi 9-nya adalah kotak hijau. Berarti kotak putihnya berapa adik-adik? Kotak putihnya berarti 24 dikurangi 9 ya. Dapatnya berapa? Berapa adik-adik? Dapatnya 15 ya. Oke. Jadi yang punya Hasan, ini punya Hasan nih. Punya Hasan, punya Ali ya. Ini punya Ali, dia punya tumpukan 24 kotak ya. Di mana tadi yang kotak hijaunya 9, kemudian kotak putihnya ada 15. Nah, kemudian katanya 5/8 dari tumpukan Hasan itu menggunakan kotak hijau. Yang ditanyakan berapa banyak kotak hijau yang digunakan Hasan ya nggak? Berarti kita nyari tumpukan kotak Hasan ya. Di mana katanya 5/8-nya adalah menggunakan kotak hijau. Nah, asumsi yang pertama tadi, karena tingginya sama tadi ya. Oh, nah, saya ulang ya. Sekarang udah terlihat belum adik-adik? Sudah, Kak. Oke. Oh, berarti tadi nggak terlihat ya? Ya, 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 ya. Saya ulang lagi berarti ya. Ini kita ulang lagi. Bentar, bentar. Ya, kita coba ulang ya. Di sini kan ada dua anak ya, Ali dan Hasan. Itu masing-masing membuat tumpukan kotak dengan menggunakan kotak hijau dan putih. Nah, informasi selanjutnya adalah tumpukannya tadi itu memiliki tinggi yang sama. Nah, asumsinya ini ukuran kotaknya sama ya. Maka nanti jumlah kotaknya juga sama ya, ketika dia memiliki tinggi yang sama. Nah,
Si Ali di intonasi pertama ya, dia punya dua tumpukan itu terdiri dari dua kotak yang berwarna hijau dan putih ya. Berarti yang hijau sama yang putih. Yang hijaunya 3/8 dari tumpukan Ali menggunakan kotak hijau. Yang hijaunya ini 3/8. Kemudian yang kedua si Hasan. Ini juga sama ya. Dia punya kotak hijau dan kotak putih. 5/8 dari tumpukan Hasan menggunakan kotak hijau. Si Hasan ini yang hijaunya 5/8. Ali menggunakan 9 kotak hijau. Oke, kita balik lagi ke Ali. Nah, tadi kan informasinya 3/8 ya, tapi kemudian Ali punya 9 kotak hijau. Berarti kan 3/8 dikali X itu sama dengan 9. Nah, kita bisa cari tahu nilai X ini ya dari persamaan ini. Berarti gimana, Dede? X-nya dipindah ke Mm-mm. 9 kali 8/3. Nah, betul ya. Berarti untuk mencari X-nya adalah, tadi boleh kali silang ya. Boleh kali silang. Atau nanti kita dapat persamaan baru. 3/8 ada Mm-mm. 9X. Oke, ini kan berarti 3X sama dengan 9 kali 8 ya. Dapatnya 72. Berarti X-nya dapat berapa? 72 dibagi 3. Dapatnya berapa? 15. 72 bagi 3. 24. Dapatnya 24 ya. Oke, ingat. X ini adalah total dari kotak ya yang ditumpuk. Di mana 9-nya itu adalah kotak hijau. Berarti kita bisa nyari tahu dong berapa kotak putihnya. Kotak putihnya berarti gimana? Jumlah total kotak 24 dikurangi dengan Kurang kotak hijau kan hijau. gitu ya. Dapatnya berapa? Ya, 15. Nah, dapatnya 15. Oke, sekarang kita udah dapat ya. Jadi si Ali ini punya 9 kotak hijau, kemudian 15 kotak putih, di mana totalnya adalah 24. Gitu ya. Nah, kemudian informasi selanjutnya, yang ditanyakan kotaknya si Hasan nih. Banyaknya kotak hijau yang dimiliki atau yang digunakan oleh Hasan. Nah, di informasi tadi kita dapat kotak hijaunya itu 5/8 ya. 3 Cara- kali 3, Kak. betul ya. Dapatnya dari mana? Kita dapat kotak hijau dengan asumsi tadi ya. Ini kan tingginya sama, berarti kita kalikan dengan jumlah kotak ya. Ya, Oke. 5/8 dikali 24. Ini dapatnya berapa? 15 Dapatnya 15. 15 ini adalah kotak hijau hijau. ya tadi ya? Hasan. Oke, Kak, berarti jawabannya kalau kalau pakai cara yang lebih mudah, bisa nggak? Kan ini 3/8-nya itu kotak hijau. mm, Yang Ali 3/8 itu kotak hijau, sedangkan 3/8-nya itu sama dengan 9. Berarti 1/8 bagian kan sama dengan 3. Berarti tinggal nah, dikali aja 5 kali 3 sama dengan 15. Jadi nggak usah nyari kotak putihnya yang si Ali. oh iya nggak apa-apa. Sip, itu jauh Nah, lebih cepat kan ya? Tapi ini saya ya, coba coba jelasin bahwa 24 ini adalah gabungan dari kotak hijau dan putih ya. ya. Oke, Terima kasih, sip. Kak. Mm. Jadi kita dapat 15 ya, yang ditanya kotak Hasan. Nggak perlu nyari yang putih ya, nggak perlu. Ini pun nggak perlu ya. Berarti, tapi kalau misalkan ditanya nanti soalnya kan berarti bisa jawab ya. Ini berarti berapa kotak putihnya? Kotak putih.
Kotak putih Hasan berarti berapa? 3/8 kali 24. Dapatnya 9 kan ya? Iya. Ini kebalikannya kan? Ya. Oke, sip. Kita lanjut ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Tidak, Kak. Oke, selanjutnya yang tadi kita bahas itu salah satu contoh dari eh, penalaran analitik ya. Tadi kita menggunakan induktif sama deduktif. Nah, terkadang di soal-soal penalaran, terutama di penalaran analitik, itu juga menggunakan logika matematika ya. Salah satunya adalah perbandingan. Saya kira ini sudah pernah dipelajari di SMP ya atau MTS. Nah, perbandingan itu adik-adik ada dua jenis ya. Ada yang senilai, ada yang berbalik nilai. Nah, ini biasanya muncul di soal-soal penalaran. Apa itu perbandingan? Tadi ya, hubungan antara dua besaran yang menyatakan seberapa besar atau seberapa kecil. Nah, sebenarnya apa ya? Kalaupun tidak pakai hitungan, adik-adik sebenarnya bisa memperkirakan kapan dia perbandingannya itu senilai atau kapan perbandingannya berbalik nilai. Oke, yang perbandingan senilai atau proporsional itu jika suatu besarannya meningkat diiringi juga meningkatnya besaran yang lain gitu ya. Makanya disebut dengan senilai atau proporsional. Contohnya, apabila kita membeli satu barang harganya 10.000, maka nanti ketika kita beli dua barang dengan harga yang sama gitu ya, nanti nominal uangnya juga bertambah gitu ya. Kalau satu 10.000 berarti dua 20.000, tiga 30.000. Nah itu namanya perbandingan senilai ya. Biasanya digunakan dalam persamaan matematik ya. A per B sama dengan C per D. Ya, atau pakai yang ini ya. Boleh. Artinya apa ini? Artinya tadi ya, jika satu besarannya meningkat, maka besaran lainnya juga meningkat ya dalam proporsi yang sama. Itu perbandingan senilai. Yang kedua, ada perbandingan berbalik nilai atau inverse. Kalau ini kebalikan ya, jika satu besaran meningkat, maka besaran lainnya itu turun dalam proporsi yang sama. Contohnya, ketika untuk menyelesaikan suatu bangunan ya, atau apa ya, yang mengerjakan sesuatu lah gitu ya, mengerjakan rumah, semakin banyak orang yang bekerja untuk mengerjakan rumah tersebut, kira-kira waktunya semakin panjang atau semakin pendek? Semakin pendek. Nah, itu ya. Itu yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Jadi, dia besaran satu meningkat, tapi besaran lainnya itu turun dalam proporsi yang sama. Itu namanya perbandingan berbalik nilai. Nah, rumusnya itu biasanya A kali B sama dengan C kali D. Oke, kita contoh ya. 12. Hmm. Ini kan A banding B sama dengan 3 per 4. Berarti A per B sama dengan 3 per 4. Kemudian katanya diketahui nilai A-nya itu 9. 9 per B sama dengan 3 per 4. Ini kan kali silang ya, ada. Set, set. Berarti kan 3B sama dengan 9 kali 4, 36 ya. Kemudian 36. B-nya dapat 12 gitu ya. Nah ini contoh soal tadi ya, perbandingan senilai.
Oke, yang ini perbandingan berbalik nilai. A kali B sama dengan C kali D. Contoh, misalkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan adalah 6 jam dengan 4 pekerja. Jika hanya ada 3 pekerja, berapa lama waktu yang diperlukan? Nah, kalau ini kan berbalik nilai ya, adik-adik. Adik-adik bisa nebak jawabannya itu pasti lebih lama apa lebih lama apa lebih sebentar Lebih wak- lama. waktunya. Oke, Lama. waktunya lebih lama ya. Kenapa lebih lama? Soalnya pekerjanya cuma 3 karena Oke, berbalik nilai. oke, sip. Artinya nanti adik-adik bisa mengeliminir jawaban ya. Jadi nanti yang di atas di bawah 6 jam itu sangat tidak mungkin ya. Kenapa? Karena pekerjaannya turun jadi 3. Maka nanti yang jadi naik adalah waktunya. Caranya gimana? Caranya gini ya. Tadi nih rumusnya A kali B sama dengan C kali D. Ini kita kalikan ya. 6 kali 4 sama dengan 3X gitu ya. Berarti ini kita dapat berapa? Ini kan 24 ya. Sama dengan 3X. Kemudian X-nya sama dengan 8. mm-mm. Tadi kan butuhnya 6 jam ya. Dengan 4 pekerja, kalau 3 jam, kalau 3 pekerja nanti waktunya menjadi 8 jam. Gitu ya. Ya. Oke. Rp 210. Oke, ini perbandingannya 5:7. Di mana Tony berbanding Susi ya. Tony uangnya 150 ribu berbanding. Nah, ada bisa bisa juga pakai cara yang lebih cepat ya. Iya, sebenarnya bisa aja sih kayak tadi ya. Berarti kan 5/7 sama dengan 5-nya ini si Tony, berarti kan 150 ribu per X gitu ya. Kalau adik-adik bisa pakai perbandingan kayak gini. Ini kan 5 ini punya si Tony ya. 5 ke 5 150 berapa? 30 30. Oke, ini dapat 30 ribu kan? kali 7. 30. Dapat 30 ribu. Nah, berarti yang ini juga harus dikali 30 ribu gitu ya. 3 kali 7. 210.000. Nah, gitu ya. Gampang ya, adik-adik ya. Berapa hari? 25 hari. 25 hari. Sip ya. Dapatnya 25 hari. Ini kan berarti 10 dikali 15. Hmm. 10 kali 15 sama dengan 6X. Ini kan berarti 150 sama dengan 6X. Nanti X-nya dapat 25 hari. Gitu ya. Gampang ya adik-adik ya? Ya. Oke. Kita langsung ke contoh soal lah ya. Yang di... ini, sorry.
Oke, kita ke soal yang di apa kemarin pretest ya. Delapan puluh. Mm-mm. Sebentar. Ini sedikit lagi ya. Ini yang soal di pretest kemarin nih. Yang nah, yang ini ada deh. Kayak adik-adik, kira-kira ini perbandingan senilai apa berbanding nilai? Nilai Oke, perbandingan senilai. Jawabannya apa? A, B, C, D. Sepuluh liter. Oke, jadi ini nih. Kita coba bahas ya. Di sini komposisi catnya adalah putih dan biru ya. Putih berbanding biru itu 3:5. Kemudian katanya 4 liter catnya itu dapat mewarnai tembok seluas 72. Berarti kan 4:72. Nah ini kan senilai ya. Semakin luas maka catnya juga semakin banyak kan gitu ya. Berarti ini akan berbanding dengan X gitu ya. Titik-titik sebanding dengan 288 gitu ya. Nah, biar cepat, adik-adik ini bagi dengan ini ya. 288 dibagi 4, dibagi 72. Dapatnya berapa? empat. Hmm. Ini dapatnya 4 ya. Nah, berarti yang ini juga dikali 4 gitu ya adik-adik. Berarti dapat berapa di sini? 16. Dapat 16. 16 ya. Oke, jadi 4:72 itu sama dengan 16:288. Oke, ingat 16 ini adalah total cat gitu ya. Sementara yang ditanya adalah volume cat biru saja gitu kan ya. Nah, kita dapat mengetahui volume cat 5. biru itu dari perbandingan ya. Iya. Dari perbandingan 5 per 3 8. banding 5. Oke. Ini kan kalau ditambah perbandingannya, putih banding biru banding total, itu berbanding berapa ini di sini? 8. Oke, berbanding 8. Dan di total ini kita tahu tadi dapatnya 16. Di sini 16. Berarti kan Berarti di 2. sini, ah, ah. 2, 1, 2. 5 kali 2. Oke, 16 ke 8 ini kan 2 ya. 2 kali 8, 16. Iya. Berarti ini pun dikali 2 dapat 10. Yang ini 10. dikali 2 dapat 6. 6. Yang ditanya apa? Yang biru. Cat biru. Yang ditanya cat biru. Dapatnya berapa? 10. 10 liter. Nah, gitu ya adik-adik. Ya, Kak.
Gampang ya? Oke, karena waktunya udah habis katanya. Saya cukupkan sekian dulu ya adik-adik. Halo, Kak Ipa masih on? Iya, Pak Andri. Oke, karena waktunya udah habis, saya akhiri aja, Bu. Terima kasih. Baik, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Andri untuk Ya. materi yang sudah disampaikan dan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikutinya dengan baik ya. Kembali bertemu nanti malam jam 8 ya, Dek.